kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana. Kini saya duduk di bangku kelas 10 di SMA Negeri 1 Kerangkeng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, tepatnya di sesi kelima, saya akan bahas mengenai menemukan terkini tentang pendidikan anti korupsi. Kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Nah, menurut Robert Kilgard, korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara untuk memperoleh keuntungan, baik status maupun uang. Dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara yaitu yang pertama, korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menurunnya investasi. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Nilai-nilai anti korupsi ada 9, yaitu yang pertama kejujuran. Kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memasukkan pendapat. Memasukkan nilai lebih luasnya, contoh kejujuran secara umum di masyarakat ialah dengan selalu berkata jujur. Jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Dan yang kedua, ada kepedulian. Kepedulian diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam serta turut membantu meningkatnya lingkungan sekitar tempat tinggal, maupun di lingkungan tempat kerja, baik dari sisi lingkungan, alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain. Dan yang ketiga, kemandirian. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Dan yang keempat, yaitu ada kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dapat bentuk untuk kemampuan mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, kepatuhan dan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu, dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan dan diberikan. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras